Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eto Septarianto dengan NIM 103022300016. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan tugas 12 mata kuliah manajemen konfigurasi dan evolusi perangkat lunak, khususnya pada tugas untuk menerapkan continuous inspection di GitHub Action. Mari kita mulai. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita ekstrak dulu kode. Terus kita perbaiki dulu 3 file, yaitu counter.java, driver.java, dan countertest.java, sehingga kodenya bisa running tanpa adanya error. Setelah itu, kita fokus pada pom.xml, kita akan setup untuk penambahan sonar organization dan sonar host.url. Sonar.organization ini adalah organisasi sonar yang kita punya. Misalnya, kalau aku udah buat satu organization namanya Ethos Haryanto dengan key @spth. Maka, untuk sonar.organization-nya, kita masukkan key-nya ini, yaitu @spth ke sini. Terus, untuk sonar host URL-nya, jelas kita harus ada reference ke URL utama sonarcloud.io. Nah, selanjutnya, di Maven ini, kita tambahkan untuk opsi untuk melakukan build and analyze. Di sini, kita akan melakukan pemanggilan terhadap GitHub token dan sonar token yang akan kita lakukan konfigurasi di GitHub Secrets. Terus, untuk kita running-nya, kita akan melakukan maven -b verify sonar.sonar. Ini sampai dengan melakukan konfigurasi organization seperti tadi, yaitu key-nya sendiri @spth di sini, sonar.organization, dan project key-nya. Nah, project key ini bakal kita dapetin ketika kita sudah membuat project-nya di Sonar Cloud. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan langsung demonstrasi aja. Untuk demonstrasinya, pertama kita buat dulu repository. Tugas 12 MKEPL. Terus kita bikin create repository. Setelah bikin repository, kita masuk ke setting. Kita setting dulu di action, general. Kita setting untuk workflow permission-nya ke read and write permission, save. Terus ke advanced security, kita akan melakukan enable terhadap dependency graph untuk membuat full dependency graph-nya bisa jalan. Nah, selanjutnya, setelah kita udah enable kedua setting ini, selanjutnya adalah kita melakukan pengelolaan terhadap secret. Di sini kita akan menyimpan 2 total token, yaitu token GitHub dan token Sonar Cloud. Untuk token Sonar Cloud kita bisa akses melalui, kita ke pojok kanan atas, kita tekan icon account kita, terus ke my account, di my account kita ke security. Di security ini kita generate token. Misalnya kita akan mengerjakan tugas 12 _mkpl, maka tokennya sama aja kayak gitu. Kita generate token, kita simpan kode ini ke GitHub Secret. Di sini kita new repository secret. Kita akan menyimpannya sebagai sonar_token yang harus kita samakan dengan cara kita manggilnya di maven.yaml. Di sini pakai sonar_token, di sini harus sonar_token. Terus kita add secret. Selanjutnya, kita harus juga nambahin untuk GitHub access token kita, di mana kita bisa aksesnya tuh melalui setting GitHub, terus ke paling bawah, setting developer. Di setting developer, kita masuk ke personal access token, pilih token klasik, terus kita generate new token, terus pilih yang klasik. Nah, di sini kita setting aja untuk tugas 12 MKEPL, expiration date-nya cukup aja 7 hari, karena untuk keamanan terhadap GitHub kita centang semuanya. Setelah dicentang, kita generate token. Nah, token ini kita copy, kita masukkan ke GitHub Secret kita dengan nama sesuai dengan apa yang kita atur di maven.yaml. Saya atur sebagai acc_github_token. Maka kita add secret. Nah, maka secretnya sudah kita buat. Selanjutnya, di Sonar Cloud-nya, kita setting untuk analyze a new project. Di sini kebetulan udah langsung deteksi repository kita yang baru dibuat. Kalau misalnya memang belum disetting, kita bisa tambahin manual di organization kita. Karena ada 2 kondisi. Dia nggak otomatis menemukan repository yang akan kita analyze, atau kayak gini, dia langsung muncul, tugas 12 _mkpl. Kalau misalnya nggak muncul, kita bisa tambahkan dengan add analyze new project, kita bisa pilih repository salah satunya, misalnya tugas 11, tugas 12, karena udah already imported, terus lain sebagainya seperti itu. Next, karena kita sudah setup di GitHub-nya, adalah kita harus melakukan push terhadap kode kita yang ada di lokal kita ke GitHub repository itu. Caranya, kita ke terminal, buka terminal, kita melakukan inisiasi terhadap Git-nya untuk file ini. Terus kita akan melakukan git remote, yaitu kita akan menghubungkan lokal repository ini ke dalam repository GitHub yang online kita punya. Gitu ya.
git remote at origin, kita copy URL gitnya. Setelah itu dia sudah remote, sekarang statusnya kita melakukan git add, git commit -m fit.sh terus setup Java 23 with Sonar Cloud continuous inspection. Terus sebelum kita push, kita cek dulu branch kita. Di sini branch kita itu pakai master. Maka yang harus kita ubah adalah kita merubah aturan untuk push sama pull ini ke branch master. Nah, setelah itu setelah kita save master ini, kita lakukan add lagi. Kita masukkan ke staging lagi, git commit -m fix.sh, perbaiki logic push dan pull request. Nah, baru kita push ke master. Kalau misalnya kita nggak ubah ini, karena kita branch-nya itu master, ketika kita push ke master, dia nggak akan otomatis trigger GitHub workflow kita. Maka ketika kita push, kita sih lihat ke dalam GitHub ini, dia akan ke push, kita langsung ke action, workflow-nya langsung berjalan karena kita melakukan push ke master, di mana itu ngikutin aturan. Nah, ini kebetulan udah running analyze-nya, langsung muncul di sini kebetulan pas sambil kita jalan. Dari branch master, dia akan build and analyze. Oke, build and analyze. Build sukses, maka dia build sukses, maka reportnya juga langsung muncul di sini. Kebetulan tadi pas lagi running, ternyata dia melakukan reportingnya secara cepat. Jadi setelah running dia langsung update di sininya juga, seperti kalian lihat barusan. Seperti itu. Nah, kalau sebelumnya kan kita melakukan code inspection itu pakai peraturan otomatisnya si Sonar Cloud. Sedangkan sebenarnya kita bisa loh ngatur, misalnya nih organisasi kita punya aturan tersendiri, misalnya security C itu udah oke nih, kita bisa atur di quality gates nih teman-teman. Di quality gates ini kita bisa misalnya create quality gates misalnya organization rules. Di organization rules ini kita bisa setting nih misalnya organisasi kita misal membilang operatornya tuh udah nggak boleh tuh conditionnya ketika misalnya value-nya tuh B aja cukup nih, ya udah kita bisa atur update conditionnya B. Atau misalnya kita nggak perlu pengaturan coverage, ya udah kita bisa hapus kondisinya. Nah, misalnya nih kita kan atur reliability sebagai A nih, misalnya harus is worse than A, itu maka dia nggak pas lah hasilnya. Maka kita misalnya atur, kita bikin kodenya biar setidaknya reliability-nya nggak A. Kita coba ya. Kita push. Git commit, git omit, git push origin master. Oke, udah masuk. Kita cek ke repo. Maka kita lihat di tugas 12 LKPL karena baru update, kita lihat actionnya. Maka dia akan makan workflow. Kita cek ke dalam organization kita, apakah dia udah running tanpa nunggu ini. Oke, ini masih yang 12.59 nih. Nah, ini dia nih, ketika to failed condition nih. Nah, karena reliability-nya D, maka dia akan melakukan failed condition nih. Maka dia nggak pas statusnya kan. Kalau tadi kan statusnya sebagai pas. Karena kita atur di Sonar Cloud ya, ketika kita atur reliability itu di bawah A, maka dia akan menunjukkan bahwa ternyata quality gate ini tuh failed. Terus pas di sini sebenarnya ini bakal masuk-masuk aja karena kita nggak nambahin pengaturan ketika dia aturannya itu Sonar Cloud inspection-nya itu nggak pas, maka cuma di inspection aja kelihatan itu fail. Seperti itu. Segitu untuk tugas 12 mata kuliah manajemen konfigurasi evolusi dan perangkat lunak dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.